Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar kita ketahui bahwa hijrah dilakukan setelah kegiatan dakwah di Mekah menemui jalan buntu karena orang-orang Quraisy semakin keras menantang dakwah Nabi. Orang-orang Yathrib atau Madinah justru tertarik dengan ajaran Islam kata yang berada di utara Maka tersebut sudah terbentuk kurang lebih 1600 tahun sebelum Masehi. Saya dihuni orang Arab dari suku Aus dan Khazraj. Kaum Yahudi juga ditinggal di Yathrib selama kurang lebih 120 tahun. Dua kabilah ini saling bertikai. Pertikaian ini tidak lain disebabkan karena provokasi kaum Yahudi yang iri dengan kemajuan suku Aus dan Khazraj. Orang Yahudi sendiri merupakan pendatang. Meski sebagai pendatang, mereka menguasai perekonomian di kota tersebut. Bani Koinuko dan Bani Nazril memilih bersekutu dengan Kharaj, tinggal di perkampungan di dalam kota Madinah. Sementara kaum Bani Quraisy bersekutu dengan suku Aus dan bertempat tinggal di kota pinggir Madinah. Persekutuan itu ternyata bagian dari strategis dan konspirasi mereka melancarkan politik adu domba antara suku Aus dan Khazraj agar terus tertikai dan hancur hingga bisa mudah dikuasai. Itulah liciknya kaum Yahudi menghancurkan musuh suku Aus dan Khazraj. Terlibat perang saudara hebat, puncaknya adalah perang Buats. Ketika itu suku Aus memiliki kekuatan sebesar karena beranalisi dengan Yahudi, berhasil mengalahkan Kharaj. Pada musim haji, suku Kharaj mencoba mencari dukungan suku Quraisy di Mekah. Mereka bertemu Rasul dan akhirnya masuk Islam dengan lahirnya Bait Aqabah I yang dikenal dengan sebutan Baitun Nisa. Mereka pun mengajak kaumnya di Yathrib masuk Islam dan menerima Nabi. Diterima Nabi pun mengutus sahabatnya Mus'ab bin Umar untuk mengajarkan Islam dan Al-Quran kepada mereka dari suku Kharaj. Tapi suku Ais juga berbondong-bondong masuk Muslim haji. Selanjutnya mereka ramai-ramai mendatangi Nabi di Mekah. Menjadi kata ia menyatakan masuk Islam yang kemudian dikenal sebagai Baiat Aqabah II. Setelah itu orang Yathrib mengajak Nabi dan kaum muslimin pindah dari Mekah ke Madinah. Semenjak itu Nabi Muhammad SAW mengizinkan kaum muslim di Mekah untuk hijrah ke Madinah dan sekaligus menyelamatkan diri dari kekejaman kafir Quraisy. Nabi Muhammad hijrah paling akhir di Mekah. Nabi bersama sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib dan anak dari Abu Bakar. Setelah turun perintahnya Allah, Nabi pun berhijrah. Namun orang-orang Quraisy sepakat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Para pemuda itu mengepung rumah Nabi dengan posisi pedang siap untuk membunuh. Kemudian malaikat Jibril turun untuk mengabarkan niat jahat tersebut atas kuasa Allah. Nabi Muhammad dengan leluasa melewati mereka. Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib yang waktu itu masih menggantikan posisinya di tempat tidur, sehingga musuh akan mengira kalau Nabi masih ada di dalam rumah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib rela melakukan demi menyelamatkan nyawa Rasul. Orang-orang Quraisy marah karena tidak menemukan Nabi Muhammad.
di rumahnya dan mengadakan lomba berhadiah 100 unta apabila berhasil menangkap Nabi. Surakoh bin Malik berhasil menemukan jejak Nabi dan mengejar begitu dekat ingin menangkap Nabi. Tiba-tiba kedua kaki kuda Surah masuk ke dalam bumi dan tidak bisa dicabut, sehingga Surah meminta maaf kepada Rasul saat ingin menangkapnya. Nabi kembali kejadian itu terulang kembali. Akhirnya Surakoh pun kapok. Nabi dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan dengan rute tidak pada umumnya. Meski 3 hari dalam Gua Sur, Nabi tetap bisa memantau perkembangan di luar karena putra Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, dan Amir bin Fuhairah yang selalu datang memberi kabar. Sementara putri Abu Bakar, Asma bin Abu Bakar, juga selalu datang mengirim makanan dan minuman sehingga tidak kelaparan. Di tengah perjalanan mereka singgah di sebuah tenda di daerah Quhaid antara Mekah dan Madinah. Di sana tinggal sepasang suami istri yang memberi jamuan pada musafir. Ada seorang perempuan yang sangat dermawan bernama Ummu Ma'bad dari Bani Khuza'ah. Saat itu Muslim paceklik, tidak ada buah domba pun tidak beranak. Bahkan sakit Rasulullah pun menyentuh susu domba yang sedang sakit itu tiba-tiba mengalir air. Susu dari Ummu Hamad memberikan mereka minuman dan juga diminum keluarganya. Lalu Rasulullah melanjutkan perjalanan. Sementara itu kaum Muhajirin dan Ansor yang menunggu berhari-hari perjalanan Nabi dipenuhi kecemasan. Dari ancaman orang Quraisy, perjalanan sebelum memasuki Madinah, Nabi berhenti di Quba, sebuah kampung berjarak 3 km sebelah selatan Madinah. Di Quba Rasulullah tinggal selama 4 hari. Selama itu pula Nabi membangun masjid Quba dan sholat di dalamnya. Memasuki hari kelima, Nabi melanjutkan perjalanan dan tiba di Madinah. Sesuai sholat Jumat, hari itu merupakan bersejarah dan ditunggu-tunggu masyarakat Madinah. Saking cintanya dengan Rasulullah SAW, mereka berebut agar rumahnya disinggahi Nabi. Bahkan saat melewati salah satu perumahan orang Ansor, mereka mengambil tali unta. Beliau hingga unta tersebut berhenti tepat di depan rumah Abu Ayyub, dan itu merupakan kediaman kakek nenek Rasulullah SAW. Di tempat unta tersebut berhenti nantinya akan dibangun Masjid Nabawi.